Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, TV7 ataupun Suhendar Channel. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan informasi yang kami sampaikan sebelumnya bahwa malam hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan narasumber kita terkait dengan bagaimana di zaman sekarang ini bisa menjadi peternak ya. Iya, Bisa betul. menjadi peternak sukses. Jadi untuk kaum muda atau milenial, pantengin terus channel kita. Insya Allah nanti akan banyak tips-tips ataupun informasi terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang peternak ya. Dalam hal ini di zaman yang tentunya serba modern ini. Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan tentunya kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah tidak asing lagi. Tapi bagi yang lain mungkin belum kenal. Ya silakan. Ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Agus Zainal. Domisilinya sih di RW sini juga atau di RT 40 Geria Kondang Asri, tepatnya di Damar 5 Blok S10. Terus profesinya apa? Profesi saya bukan seorang peternak, tapi karyawan swasta yang memang agak sedikit berhubungan langsung dengan para peternak, sehingga ada beberapa ilmu atau wawasan yang Nanti bisa di-sharing. Ya, nanti kita bisa sharing buat semuanya lah ya. Mudah-mudahan manfaat juga buat saya atau buat semuanya lah ya yang memang mau menggeluti dunia ternak. Ya. Itu. Baik, Kang Agus ini sebagai informasi kita manggilnya Akang aja kali ya, Iya, karena boleh, kalau nggak Bapak apa-apa. kayaknya belum cocok. Masih muda. Masih muda. Iya. Ya, Kang Agus ini salah satu karyawan di PT Bekat Indonesia. Betul. Dalam hal ini adalah salah satu produsen kawat ya. Betul. Produsen kawat. Nah, salah satu main produknya adalah berhubungan dengan dunia peternakan. Betul. Yaitu kawat apa nih Kang? Pagar kawat anoa. Pagar Atau kawat anoa. kalau lebih difamiliarkan kita memang sekarang lagi berusaha untuk branding di lokal market atau di Indonesia. Jadi kita coba suitin brandnya itu ya tadi pagar kawat anoa seperti itu. Jadi brandnya Bekat itu anoa. Jadi nanti kalaupun orang mau beli pagar kawat bilangnya pasti pagar kawat anoa gitu. Jadi itu sih brandingnya Bekat. Siap. Mau mencoba branding seperti Branding itu. sana. Jadi Baik. kalau ada pagar kawat anoa sudah pasti itu punya Bekat gitu. Tapi Seperti ngomong-ngomong, apa namanya, kawat ini sebetulnya hanya satu-satunya Bekat yang produksi ya untuk saat ini. Untuk di Indonesia, Indonesia? iya, untuk di Indonesia ini ya. Tapi kan sebenarnya sih kalau kita lihat historinya pabrik yang tempat saya kerja itu PT BKR, dia kan produk awalnya itu dulu Pak namanya siapa yang punya Bekat, Leo Leander BKR. Ya, Pak Bekat. Pak BKR itu produk pertama yang dibikin Bekat adalah kawat duri. Karena memang latar belakangnya di si Leo Leander Bekat ini adalah seorang petani. Itu Luar biasa. Dia membrandingkan kawat durinya dia itu di zaman sekitar Perang Dunia ke-1. Artinya Bekat itu sudah lebih dari 100 tahun lebih berarti kan seperti itu. Nah, yang jadi prioritas kita di dalam hal ini adalah yaitu tadi pertama kita mencoba mengenalkan produk-produk Bekat. Nggak cuma taunya orang produk Bekat itu kawat gitu ya. Padahal itu segmennya banyak gitu ya. Dan yang pertama operasional di Indonesia kan itu rubber reinforcement atau RR, kawat ban gitu ya. Nah, orang taunya Bekat pabrik kawat ban. Ternyata nah sekarang ini udah mulai kita mencoba membrandingkan produk segmental Bekat yang lain tadi yaitu tadi kita ada bergerak di bidang otomotif, construction gitu ya. Dalam hal ini building product, terus ada lagi agriculture. Nah, yang agriculture inilah yang kita coba branding di market lokal gitu. Salah satunya ya tadi produk pagar kawat anoa tadi. Ya. Baik.
Dan sahabat sekalian, tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang Bekat. Jadi Bekat itu berarti sebetulnya nama Pemilik, nama pendiri ya, nama nama pendiri, pendiri betul. pertamanya. Jadi owner yang pertama tuh Bapak Bekat lah kita panggil ya. Iya, betul. Ternyata tadi produk pertamanya justru adalah kawat berduri. Iya, Nah, betul. betul. Jadi dan sedikit informasi juga adalah Bekat ini salah satu perusahaan dari Eropa ya, Iya, dari betul. Belgia dalam hari ini, yang tentunya selaku apa namanya produsen yang bergerak di bidang kawat tadi. Baik Kang Agus, kalau kita ngomongin masalah zaman sekarang nih, kan banyak sekali milenial yang mungkin sudah tidak tertarik dengan dunia peternakan. Betul. Ya, mereka lebih Iya. lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau digital nih. Nah, kira-kira betul. dari pengalamannya Pak Kang Agus nih selama bergelut di bidang kawat dan peternakan ini, Iya. kira-kira seperti apa nih pandangannya Nah. atau yang bisa di-sharing gitu? Betul, ini menarik sekali. Jadi sebenarnya latar belakang saya, kenapa saya banyak berhubungan dengan peternak, itu memang jalannya sudah dari BKR arahkan saya ke arah itu gitu. Okay. Nah, jadi kenapa sih para pemuda sekarang kurang tertarik untuk menggeluti dunia ternak gitu ya? Sebenarnya nggak begitu juga. Banyak kemarin pada satu waktu kemarin di Silatnas HPDKI. Jadi Silatnas itu Silaturahmi Nasional Himpunan Peternak Domba Kambing se-Indonesia. Jadi memang kemarin kita ngadain event, Bekat kemudian jadi sponsor dan saya jadi kayak salah satu duta kesananya lah, duta dari tim PT Bekat ke sana. Dan di sana banyak peternak-peternak muda dan memang mereka justru lebih menginovasikan peternakan gitu. Seperti contohnya dia membuat salah satu integrity farm gitu, seperti itulah. Integrity farm dalam hal ini jadi peternakannya itu sudah terintegrasi dari mulai pakan, terus pembibitan dan sampai ke penjualan gitu. Jadi gitu, luar mereka biasa ya. sudah terintegrasi. Jadi dan itu sudah terkonsep dari awal gitu. Jadi sebenarnya untuk para peternak ataupun yang mau terjun ke dunia ternak memang enggak gampang gitu ya, nggak gampang. Jadi kita harus punya wawasan, skill ya, knowledge tentang ternak itu sendiri. Terus Betul. arahan ternaknya mau apa gitu. Jadi karena pada saat ini yang peternak mau berdaulat untuk di Indonesia sendiri, ya kita mau nggak mau harus ke arah yang breeding atau pengembang biakan. Okay. Karena selama ini yang dikejar sama para peternak itu hanya satu sektor saja, penggemukan, karena secara waktu mungkin dia lebih cepat untuk produksinya. Jadi begitu dapat bibit, urus 3 bulan atau 4 bulan jual gitu. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita lari ke sana, supply kita yang nggak ada gitu. Artinya secara segmen peluang, Iya. peluang bisnisnya dalam tanda kutip, karena memang kan kita ngomong ini kan hubungannya sama bisnis ya. Nah, jadi memang ternyata masih sangat terbuka lebar ya di situ. Baik. Dan sahabat sekalian, ternyata kalau kita mendengar penjelasan dari Kang Agus tadi, ternyata justru sebetulnya yang milenial ini bukan tidak ada, tapi ada, cuma iya. hanya saja tadi belum terekspos, kemudian betul. belum juga bagaimana tadi sharing-sharing terkait dengan prosesnya tadi ya. Ya, karena orang menganggapnya beternak itu hal yang biasa gitu, biasa dan tidak kayaknya nggak memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu dibanding kita jadi seorang karyawan atau yang lain. Seperti itu sih. Baik. Itu mindsetnya dari para pemuda yang mungkin fresh graduate dari sekolah gitu ya. Mungkin dia sekolah hasil orang tuanya beternak gitu kan, kita nggak tahu. Nah, tapi dia nggak menggeluti itu gitu. Betul ya. Padahal orang tuanya membiayai sekolah itu dari peternakan, tapi justru dia tidak merasakan bahwa manfaat peternakan itu sendiri. Tapi kalau memang kita lihat yang konvensional ya, seperti yang paling mudah lah ya, kita mau berangkat kerja, kemudian konvensional ini dalam artian yang tipikal peternak yang biasa ada saat ini. Ya, kemudian mereka mengangon dalam tanda kutip ya, orang Karawang bilang ngangon bahasa ininya ngangon ya, memang ngangon gembala gitu, kemudian dilepas ke titik-titik tertentu. Nah, tentu di zaman sekarang hal itu harusnya mungkin sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, kira-kira seperti apa nih dari pengalamannya Kang Agus untuk mensiasati itu? Betul.
Memang untuk saat ini apalagi kita tinggal di daerah industri ya yang kemajuannya cukup pesat, jadi area untuk beternak sudah semakin sempit. Nah, ini yang harus disiasati adalah bagaimana caranya kita membuat integrity farm tadi gitu loh. Sebenarnya konsepnya punya ternak itu sih gampang gitu. Oke. Jadi ya ini yang salah sebenarnya dari awal. Jadi orang punya ternak dulu gitu. Orang punya ternak dulu, terus kesananya tidak mikir operasionalnya, pakannya, semua nggak dihitung gitu. Artinya di situ nggak ada kos yang tidak terhitung gitu. Nah begitu mereka jual, nggak tahu tuh untung apa rugi nggak tahu. Yang penting mereka jual nilainya segini aja. Itu yang kurang dipahami oleh peternak saat ini. Nah untuk mensiasatinya ya kita mau nggak mau memang harus membuat satu area untuk bank pakan atau lahan untuk pakan gitu. Nah ini sebenarnya di Karawang bukan berarti nggak ada lahan di Karawang. Banyak yang bisa kita manfaatkan. Contoh di pinggiran Kali Citarum itu banyak lahan tidur yang kita bisa tanamin rumput gitu. Seperti itu. Nah permasalahannya adalah tidak adanya induk atau wadah organisasi yang memfasilitasi itu gitu. Jadi orang peternak itu nggak tahu. Ya mereka pakai rumput liar aja, begitu kemarau susah nyarinya. Akhirnya banyak domba yang mau nggak mau daripada mati dijual dengan harga seadanya gitu. Itu yang salah. Siap. Baik, itu sahabat. Jadi pada kesempatan kali ini kita lebih ke gambaran secara global saja ya. Bagaimana kondisi peternak di Indonesia, kemudian bagaimana kiat-kiat yang mungkin secara sekilas bisa bisa kita sebagai gambaran. Tapi nanti detailnya insya Allah di kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan gali lebih dalam lagi. Nah ada satu yang terakhir mungkin di kesempatan kali ini, karena kita tadi berbicara Kang Agus bekerja di perusahaan kawat nih. Kira-kira nih hubungannya peternakan dengan kawat nih apa? Karena kita kan bikin kandang nih, masa sih dari kawat gitu. Nah ini kira-kira seperti apa nih kalau kita pertanyaan yang bagus. Memang pertanyaan ini yang sering ditanyakan sama peternak pemula gitu. Peternak pemula. Jadi apa sih Bekat nawarin apa gitu? Nah, sedangkan kandang kita pakai kayu, pakai bambu gitu kan. Nah di sini Bekat itu ngasih solusi sebenarnya, total solution fencing namanya, total solution. Jadi Bekat itu nawarin metode ternak yang lebih ekonomis dan lebih praktis, terus lebih terjaga gitu Kang, lebih terkonsep gitu. Nah metodenya seperti apa? Jadi pagar yang kita tawarkan itu pagar ternak yang memang lebih ekonomis dari perbandingan pagar-pagar yang lain yang beredar di pasaran gitu ya. Kalau kita hitung dengan perbandingan produk sejenis gitu ya, sudah pasti kita lebih unggul dari segala aspek ya. Nah metodenya apa? Jadi kita coba komparasi dengan peternak-peternak yang ada di luar sana, di Eropa, di New Zealand, Australia. Kebetulan maaf bukan untuk bercerita yang saya sombong ya, tapi ini pengalaman saya yang pernah ke sana gitu ya. Ini yang kita butuhkan. Ini yang pernah ke sana gitu ya, pernah ke Selandia Baru. Kalau di sana itu memang pagar itu penting, sesuatu yang penting Kang. Jadi pagar yang kita buat di sana kan kita jual ke sana juga. Yaitu hal yang penting yang harus mereka miliki. Bahkan mereka satu peternakan itu punya stok pagar itu sampai beberapa palet gitu. Karena pagar itu melindungi aset mereka gitu. Jadi ternak itu aset mereka. Nah, kenapa di Bekat mau masuk ke sekarang lebih ke arah terjun ke para peternak? Yaitu tadi nawarin konsep metode peternakan yang terintegritas tadi. Pertama, kita pagerin nanam rumput, kita pagerin rumputnya dari orang lain, binatang lain gitu ya. Itu sebenarnya yang terkonsepnya di situ. Terus kedua, nanam rumputnya itu diklasterkan gitu. Nah, itu clustering seperti yang di video yang ini adalah clustering rumputnya gitu. Jadi satu sudah kita tanam tumbuh tinggi, yang satu baru ditanam. Dan itu per cluster itu dipagarin gitu. Dipagarin. Jadi nanti itu siklusing jadinya. Jadi begitu rumput di sini habis sama ternak, dia akan berpindah ke rumput yang lebih banyak. Nah, ini dirawat lagi. Luar biasa ya. Gitu. Seperti itu. Jadi konsep kita Bekat kenapa hubungannya sama peternak, kawat dengan para peternak? Itu lebih ke arah Bekat nawarin metode baru di dunia peternakan, dan ini sudah
kita uji cobakan di salah satu universitas yang ada di Jawa Barat, di Unpad, bahwa kita melakukan riset karena mindsetnya para peternak kita, kalau ternak terlalu banyak diumbar, bobotnya berkurang gitu, karena terlalu banyak gerak ke sana kemari. Ternyata itu kita harus lakukan riset gitu. Setelah diriset itu tidak berpengaruh ternyata kan. Ternyata itu pemahaman yang salah. Selama pakan itu tersedia, walaupun kambing itu bergerak ke sana kemari, itu tidak akan mengurangi bobot gitu. Baik. Tujuannya ke sana. Itu sudah kita lakukan riset secara kita buat ternak di dalam satu kandang gitu, Kang, satu kandang. Terus ada ternak yang di kandang terus gitu. Nah, dan ternyata hasilnya lebih bagus yang di luar kandang itu, yang di kandang di luar. Karena secara instingnya kan kalau kita lihat domba ini kan ini kita berbicaranya hewan, domba ya. Iya, domba, domba ya. bukan sapi, domba. Siap. Jadi domba itu kan hewan liar dulunya merenan ya. Jadi nah dia itu harus ada naluri alamiahnya dia gitu. Seperti itu. Nah, kandang itu yang lebih efektif dibanding dia di kandang terus gitu. Nah, maksudnya di dunia betul, di pagarin itu. Di pagarin itu. Jadi dia bisa lebih mengekspresikan ininya dia gitu loh. Bahkan risetnya itu lebih bagus lagi ke perkembangan dia gitu, perkembangbiakannya dia. Jadi kalau di kandang terus dia harus kawin secara inseminasi buatan gitu ya, sama orang disuntik gitu ya. Tapi kalau di luar kandang itu kan naluri alamiahnya dia. Waktunya dia kawin ya kawin gitu. Seperti itu sebenarnya sih. Nah, jadi Beckett intinya Beckett itu menawarkan satu metode ke para peternak, metode yang memang saat ini di Indonesia belum terpakai gitu. Nah, itu metode lebih kita bebas ngarit gitu kan, nggak ada biaya ngarit kan, nggak ada. Terus ngarit itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngarit itu naon ya? Ngalah rumput. Ngalah rumput lah ya. Jadi biaya ngalah rumput berkurang dari kita umbar ternak di situ gitu ya. Kedua, memang kondisi budaya kita memang ya, budaya beternak kita memang agak sedikit riskan dengan kondisi umbaran seperti itu. Pertama, kita nggak bisa menjamin keamanan ternak sama keamanan pagarnya mungkin ya seperti itu. Tapi perlahan memang sudah banyak yang mengaplikasikan seperti ini. Gitu. Baik. Kita punya proyek di Sukabumi, di Bogor itu sudah mengaplikasikan seperti ini, dan responnya sampai saat ini itu cukup sangat baik, ya? Sangat positif. Sangat baik malah. Ya. Baik, jadi sahabat sekalian, kaum muda nih, kaum milenial. Jadi kenapa Beckett ini hubungannya dengan peternakan? Jadi justru ini adalah suatu terobosan yang coba dikembangkan di Indonesia. Bagaimana proses beternak ini menjadi jauh lebih baik. Betul. Jadi yang awalnya tadi menggunakan kandang-kandang, menggunakan bambu, kayu. Nah, ternyata Beckett ini jadi tidak hanya sekedar jualan kawat ternyata ya. Jadi di situ ada banyak sekali edukasi yang tentunya nanti juga akan kita bahas detail di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi paling tidak itu gambarannya sahabat sekalian. Jadi dengan adanya produk ini tentu yang diharapkan adalah terobosan yang tadi, kemudian ya endingnya adalah atau hasil akhirnya tentu adalah hasil peternakan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sama peternak yang lebih berdaulat. Betul. Ya. Jadi kita lebih sejahtera. Baik, terakhir nih Kang Agus, gambaran saja ya, jangan didetailkan dulu nih, gambaran saja. Kira-kira kalau ngomongin masalah harga nih, kan kita tentu ya, dari bambu, kawat gitu kan. Betul. Terus tadi dipresentasikan ada zinc, bezinal segala rupa. Nanti dibahas detail di pertemuan yang akan datang. Ini mah gambaran saja nih. Kalau kita bandingkan antara peternak konvensional kemudian dengan kita menggunakan kawat ini gitu, secara gambaran umumnya seperti apa nih? Terakhir ya. Kalau secara komparasi harga ya, bambu jauh lebih murah dibanding pagar yang kita tawarkan. Tapi kita sudah punya review di salah satu peternakan di daerah Purworejo. Dia dengan pakai bambu 1 tahun dia bisa 3 kali ganti. Apa masalahnya? Karena kambingnya banyak. Kambing itu paling aktif. Loncat nabrak sini nabrak. Jadi pada rusak ditabrak kambing gitu. Nah, setelah dia coba kita tawarkan produk yang kita punya dengan teknologi yang tadi Akang bilang bezinal gitu ya, karena kita punya lapisan bezinal zinc aluminium dan bisa tahan lebih dari 20 tahun terhadap korosi gitu ya. Nah, setelah 10 tahun dipakai itu kalau dihitung-hitung dia ganti pakai bambu ganti 3 kali selama 1 tahun, dan selama 10 tahun nggak pernah ganti gitu.
Betul, betul. Artinya ini lebih ekonomis secara jangka panjang. Iya. Itu sih gambarannya Betul sebenarnya. Ya, ya. Jadi memang kalau kita lihat yang di masyarakat umum ya, kadang ngelihatnya kan cuma satu spot, ih mahal gitu. Padahal kalau dihitung 10 20 tahun ya, ini jauh Iya, lebih murah gitu ya. Dan artinya apa? Peternakan ini bisa diwariskan ke anak cucu. Gitu. Betul. Baik, mungkin itu saja sahabat sekalian untuk pertemuan kali ini ya. Rasanya nih perbincangan yang menarik dan insya Allah sekali lagi kita akan insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu di kesempatan lain Ya, amin, untuk amin. membahas detail nih bagaimana tadi mengklasterkan rumput yang baik, dari manakah kita bisa mendapatkan rumput itu Iya, kan. betul. Jangan sampai ngambil dari pinggir jalan ditanam kan tentu tidak semudah itu juga ya. Pastinya ada syarat-syarat ataupun ada spek tertentu. Kemudian seperti apa juga metode ataupun pemasangan pagarnya juga kan tentu kita betul. harus bahas juga. Kemudian tentunya juga adalah bagaimana mengurus si ternak tadi itu, karena kan kita baru bahas mengklasterkan rumput nih. Nah, bagaimana nanti mengatur antara hewan ternak dengan si rumput-rumput tadi. Kemudian di video ini juga kan masih ada pohon-pohon tinggi dan lain sebagainya. Itu juga sepengaruh apa gitu ya. Betul. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan. Terakhir mungkin ada penutup Kang Agus sebelum kita akhiri perbincangan ini. Sebenarnya dari saya, jujur saya nggak punya ternak saat ini. Belum. Insya Allah nanti punya. Belum punya. Jadi ini memang karena satu semangat yang tinggi juga gitu ya. Karena saya melihat potensi di daerah kita, terutama tempat tinggal kita ya di Karawang, ini masih sangat besar untuk itu. Jadi saya harap sih yang sudah punya lahan, punya ternak, mencoba dengan metode yang lebih modern dan lebih ekonomis dan hasilnya akan lebih baik sih. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah menciptakan peternak yang berdaulat di negara kita sendiri gitu. Jadi nanti kedepannya tidak ada impor daging gitu. Jadi lebih ke arah kita. Baik. Setidaknya konsumen dalam negeri bisa kita tercukupi gitu sih. Baik, terima kasih Kang Agus atas waktunya. Sama-sama. Ya, dan sahabat sekalian terima kasih juga atas waktu dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa juga untuk pantengin terus channel kita ya, karena ini akan banyak sekali informasi-informasi menarik yang tentunya bisa kita sharing bersama di sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus